Royal Alloy GP150 skuter real retro. Brand dari Inggris ini aslinya rakitan Thailand buat memenuhi market skuter matic karena punya market yang terus melonjak. Di tangan Adega Angga dari Rainbow Moto Builder, konsep modifikasi yang minor memberi efek yang besar dan fresh. Tentunya fakta itu berseberangan dengan hasil kustomisasi yang ekstrim ala Rainbow Moto Builder. Tentunya membuka mata para skuter entusias kalau Royal Alloy GP150 ini punya kans besar untuk dimodifikasi ala skena culture kekinian. Ide modifikasi gak melulu soal part yang pricey, tapi lebih nunjukin sosok two-wheelers entusias yang kreatif dan inovatif. Di bawah komunitas culture scooter, konsep pop culture berkembang dan cukup menginspirasi modifikasi, salah satunya Royal Alloy GP150 ini. Hari ini kita bakal ngobrol banyak sama ownernya, yaitu Bro Adega Angga. Oke Black Pearls, kembali lagi di Two Wheelers bersama saya Barry William. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bro Adega dari Rainbow Moto Builder. Keren. Halo Black Pearls, nama gue Adega. Dan ini motor gue yang gue modifikasi dengan basic Royal Alloy GP150. Bro Adega ini juga salah satu punggawanya culture scooter ya. Lagi betul. Hype nih sekarang nih. Lagi hype banget. Lagi hype banget nih anak-anak scooter. Kalau nggak tahu culture scooter sih nggak culture loh. Ngomongin soal motornya Bro Adega nih. Ini adalah Royal Alloy GP150. Ada namanya nggak sih ini motor? Ini namanya Benings. Nama Benings karena dia clear case kan sampingnya tepongnya itu, jadi sesuai ya. Oke, Benings, keren. Nah, ini kan dari Inggris. Betul. Dari Inggris gitu. Nah, kalau dilihat juga dari konsep modifikasinya, terus secara konsep outfit, kayaknya emang seneng yang cerah-cerah, berwarna-warni. Emang seneng pop culture juga ya? Jadi untuk pop culture sendiri nih gue ambil aliran dari Jepang. Waktu itu gue main ke sana dan ternyata di sana udah banyak banget yang nerapin pop culture di otomotif. Makanya gue bawa ke sini buat kita terapin di komunitas. Dan di dalam negeri pun udah banyak yang main di konsep pop culture ini, terutama di motor-motor seperti motor Kymco ataupun Sanex, motor-motor yang mulai dicari lagi buat direstorasi, dimodifikasi jadi konsep pop culture. Tahun ini kita coba bikin komunitasnya, pas kita coba buka wadahnya, rame. Ternyata teman-teman udah pada main, cuman mereka nggak punya wadah tuh. Oke. Gitulah, jadi terbentuklah itu Culture Scooter. Berarti memang yang mendirikan inisiatif Bro Adega? Iya betul, awalnya kita terus ajak ada 1-2 orang yang memang kita ajak brainstorming. Baru bulan April kita bangun Culture Scooter. Karena memang sekarang kan Gen Z ini mulai bergeser ya. Kita bilang di motor ini nggak pernah ada yang bukan skena ya, kayak misalkan ada satu tren yang awet lama itu nggak pasti akan bergeser-geser terus. Cepat, pergerakannya cepat banget sekarang teman-teman generasi sekarang. Sekarang suka yang gini-gini nih, sesuatu yang dia nggak perlu ngerubah terlalu ekstrim, terus juga part-partnya cepat dipasang, akhirnya dia bisa ngekonsep si motornya dia juga gitu. Jadi untuk lifestyle-nya juga bisa langsung ya, nggak cuman sekedar kendaraan gitu. Betul. Jadi buat lifestyle-nya juga. Jadi gue udah cukup lama lah tahu dan mengikuti culture scooter ini yang mana mengangkat konsep pop culture di motor. Konsep yang cukup menarik dan mungkin belum ada ya pada saat culture scooter dibuat karena proses menabrakkan warna menggunakan warna-warna yang jarang digunakan di motor. Warna-warna yang dulu mungkin identik dengan warna perempuan sekarang digunakan untuk motor dan laki-laki. Yang mana laki-laki dulu kesannya hitam, sekarang lebih berwarna-warni. Sekarang motornya juga lebih skuter, tidak melulu harus motor dengan tangki di depan, motor trail mungkin atau chopper atau motor custom. Jadi pop culture ini merupakan fenomena otomotif yang cukup menarik dan cukup stand out nih sekarang. Si bening ini, inspirasi warnanya tuh dari mana? Bisa diceritain nggak Bro Adega? Nah, jadi ini sebenarnya kayak familiar soalnya, familiar kan? Tapi kayaknya ada bedanya juga. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah balikin kita ke masa waktu kecil. Jadi kecil tuh gue suka banget koleksi Hot Wheels. Tapi pada waktu itu kan mungkin orang tua gue bukan nggak ngasih, tapi memang waktu itu kan keterbatasan dana segala macam. Jadi gue nggak bisa mengkoleksi Hot Wheels seperti yang gue mau nih. Nah ketika sekarang gue pengen yaudah, waktu dulu kan gue nggak bisa koleksi Hot Wheels. Sekarang gue bikin aja Hot Wheels yang
bisa gue naikin gitu. Berarti memang inspirasinya beneran dari Hot Wheels. Benar. Termasuk kalau dilihat flame-nya di bagian samping ini itu agak beda dibandingkan yang lain karena itu flame-nya itu adalah flame Hot Wheels yang pertama kali keluar. Jadi bentuknya masih agak kaku tuh si apinya tuh. Nah, itu kita aplikasi di sini. Oh, berarti ide konsep semua sendiri. Pengennya semua seperti apa tuh dibikin sendiri baru diserahkan ke tim untuk eksekusi. Oke, berarti beneran Bro Adega ini termasuk yang cukup detail ya. Betul. Untuk apa yang lu suka tuh lu detail banget ya. Betul. Bahkan buat motor-motor customer gue di Rainbow tuh udah gue anggap kayak motor gue sendiri gitu. Jadi kadang kalau misalkan kita nyobain motor nih, mungkin menurut kita anak bengkel ini sesuatu yang biasa, tapi bisa jadi buat orang yang awam nih ini sesuatu gangguan nih gitu. Gue sampai sedetail itu sih. Ada nggak sentuhan lain inspirasi pop culture yang diterapkan di motor ini tuh? Dari mana referensinya? Atau mungkin di luar negeri ada yang udah pakai konsep ini? Kayak ini, gue lihat di samping kiri nih dipasang kaleng. Ini kaleng apa nih? Nah ini, jadi gue pengen di motor ini tuh bisa bisa menggambarkan si pop culture-nya banget. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada kaleng Pocari Sweat. Mungkin kelihatannya kayak kaleng Pocari Sweat biasa, tapi itu adalah kaleng Pocari Sweat yang kolaborasi sama salah satu artis Indonesia. Artis gambar. Jadi itu gambar Indonesia itu benar-benar dia gambar. Dia punya campaign kalau lihat tuh ada di STC Senayan, dia bikin baliho gede itu dari bekas kaleng Pocari Sweat. Nah, ini masuk yang kaleng kolaborasinya gitu. Jadi gue pasang di situ. Berarti memang inspirasinya banyak dari luar dan dari sini dari juga. Dalam. Jadi sebenarnya ada berbagai macam ini sih aliran lah sebenarnya. Oke, dijadiin satu. Jadi satu. Untuk konsep modifikasinya ini sejauh ini lebih mengutamakan fashion atau fungsional nih, Bro Adega? Jadi uniknya di teman-teman yang main di pop culture atau culture scooter ya, selain fashion mereka juga memperhitungkan fungsionalnya juga gitu. Jadi dia nggak mau terlalu ekstrim. Misalkan part-partnya juga yang kira-kira masih mereka nyaman buat pakai daily. Nah, Bro Adega pengen tahu nih, dari kombinasi warna ini nih yang udah pasang atau terinstall di Benix, apakah ada korelasinya dengan skena pop culture-nya Jaksel nih? Jaksel kan biasa nabrak-nabrakin warna kan, skena fashionable, berani gitu. Betul. Jadi ini sih sebenarnya mungkin ngeliat skena Jaksel ya, tapi teman-teman culture scooter yang ketika mereka modifikasi motor, mereka tuh sekarang udah berani menabrakkan warna-warna yang sebenarnya kalau dulu mungkin ini bukan sesuatu warna yang bisa digabungkan gitu. Kayak misalkan ini biru sama kuning, ada hijau sama coklat gitu. Itu sesuatu yang mungkin dulu kalau di motor kayak wah ini alay nih gitu. Zaman dulu kan. Norak. Tapi mereka bisa mengemas itu jadi keren gitu kan. Ditambah mereka kalau riding sekarang udah fashion. Jadi bener. Fashionnya juga disesuaikan dengan motornya. Ini juga geser nih. Dulu kalau kita motoran ya, kita cafe race pasti pakai skinny jeans. Pakai jaket. Ini sekarang mereka riding pakai jersey, pakai celana pendek. Kalau cuma sunmore pakai sneakers. Jadi trennya juga udah geser nih fashionnya. Mungkin yang biasanya pakai hitam-hitam sekarang mereka udah berani pakai warna-warna yang lebih cerah gitu, yang sesuaikan sama motornya. Gitu. Jadi lebih ke situ tuh arahnya. Jadi mungkin fashionnya bukan cuma di motor, tapi di pengendaranya juga gitu. Jadi mereka juga sekarang ketika ngumpul tuh bukan cuma pengen nunjukin motor, tapi fashionnya mereka juga mereka pengen nunjukin. Iya. Ini dari tadi ngomongin selalu lebih banyak dari soal chat nih. Soal chat. Apakah memang untuk culture scooter, chat itu merupakan komponen paling penting yang paling pertama dipikirkan? Karena kayaknya niat-niat banget untuk pemilihan warnanya, teknis ngechatnya mungkin, bagian mana yang dicat, mana yang enggak, pembagian warnanya, apa segitu pentingnya? Jadi sebenarnya chat itu kan hampir berpengaruh besar ya buat konsep sebenarnya. Kalau misalkan kita mau konsepin motor kita konsep A, kita harus cari tone warnanya yang sesuai dengan konsepnya itu. Termasuk teman-teman itu kita ajarin gimana cara ngebaca spektrum warna. Jadi misalkan mereka mau nabrakin warna itu sebenarnya ada ilmunya, ada namanya ada teorinya. Ada teorinya. Jadi di spektrum warna itu mana aja sih masih bisa kita tabrakin, tapi sebenarnya itu masih di dalam pattern yang sama. Gitu. Nah, di situ mereka belajar dan mereka
hal tercepat yang bikin motor mereka tambah keren ya dicat sebenarnya. Begitu dia dirubah dicat tuh udah tampilannya udah berubah. Total gitu kan gitu. Nah baru nanti mereka nyicil buat beli aksesoris segala macam. Tapi start awalnya rata-rata mereka pasti main cat ya, main warna ya. Main warna. Berarti diracik lagi sampai dapat warna yang sesuai. Untuk warna-warna di si bening sini ada beberapa warna yang masih dipertahankan dari bentuk standarnya juga dan warna standarnya. Handle masih chrome. Ya kan? Ini grill di depan masih chrome. Memang sengaja dipertahankan atau memang? Jadi warna chrome tetap kita pertahanin karena gue pengen motor ini juga masih terlihat klasik karena memang basicnya ini adalah konsepnya klasik mirip motor Lambretta untuk Royal Alley GP ini. Nah untuk pop culture sendiri ada pattern khusus nggak sih untuk pemilihan warna? Apakah cuman boleh 3 atau bebas sebenarnya lu mau tabrakin 5 warna, 6 warna? Mungkin sesuai dengan namanya rainbow, macam-macam. Jadi untuk pattern warna biasanya teman-teman mulai dari 2 warna sebenarnya. Jadi 2 warna itu udah paling aman. Cuman buat teman-teman yang lebih berani, dia berani untuk lebih dari 2 warna. Misalnya 3 warna, 4 warna. Itu juga disesuaikan dengan bentuk motornya. Mungkin yang dominan maksimal ada di 3 warna. Mungkin yang 2 warna lainnya hanya sebagai pemanis saja sih di beberapa sisi motornya. Nah, yang bikin sulit dari proses kan desain kan 2 dimensi kan. Kita pasti bikin, lalu diimplementasikan ke skala aslinya nih 1:1. Bagian paling sulitnya di mana? Untuk yang paling sulit adalah sebenarnya di bagian ide sama untuk menentukan warna apa sih yang dipilih gitu. Karena kita untuk menambahkan warna itu kan ada spektrumnya segala macam dan itu harus benar-benar tepat. Kalau enggak warnanya jadi kelihatan norak gitu. Jadi mesti pilih warna yang benar-benar pas walaupun tabrakin warna tapi tetap bisa enak dilihat. Tipis soalnya irisannya ya. Dari keren sama norak tuh tipis. Jadi emang beneran harus diukur sebegitu ininya ya. Sebenarnya big campaign dari lu bikin motor ini tuh apa sih? Jadi modifikasi pop culture ini mungkin kita pengen jadi game changer ya. Jadi mungkin yang selama ini kita sering banget mungkin di konsep chopper, cafe racer, kita pengen something yang fresh, akhirnya kita bangun komunitasnya dan juga untuk modifikasinya melalui Rainbow Motor Builder untuk bikin atau kerjain motor-motor dengan konsep pop culture ini. Jadi akan bikin sesuatu genre baru lah sebenarnya di dunia otomotif. Oke, Bro Adega, pengen tahu nih modifikasinya apa aja sih yang udah diterapkan di si bening sini nih. Oke, mungkin bisa diceritain satu-satu nih. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang terpasang sih kalau lihat dari depan. Jadi kan ada Gordon ini sebenarnya gue tuh mengaplikasikan dari Vespa. Jadi waktu itu gue beli di marketplace Gordon buat Vespa, terus akhirnya gue cetak ulang dengan ngepasin di lampu depannya. Oh, berarti dibuat lagi? Dibuat lagi. Kita bikin dengan mock-up yang punyanya Vespa itu, kita bikin ngepas dari lampunya karena kan agak beda. Gitu. Terus gue juga memasangkan beberapa part yang sebenarnya bukan buat di motor. Kayak contoh yang di belakang itu ada antena buat di mobil. Antena buat di mobil. Antena radio berarti ya? Antena radio di mobil itu. Gue tambahin antena ball dari Moon Eyes. Jadi, nah itu termasuk jadi salah satu tren juga teman-teman pada ngikutin gitu. Karena lucu aja gitu. Iya betul. Secara look. Iya. Dan gak mahal gitu. Maksudnya part-part yang mungkin ini cuma 100 ribuan gitu, tapi bisa bikin motor kita berarti jadi yang dibilang modifikasi dana pelajar ya yang kayak gini-gini ya sebenarnya ya. Karena nggak banyak rubah frame segala macam kayak misalkan ini spion gue pindahin ke bawah, ini yang model piece kayak gini, ini kan akhirnya dari Jepang juga, warnanya juga pilih kuning. Betul sama kayak jok ini kita custom lagi sih, joknya kita bikin lebih agak ada klasik ya sedikit lah gitu. Kesan klasiknya ya, gue pengen tetap ada. Sama itu kita pasang holder handphone yang dia modelnya crab gitu, jadi dan warna-warni juga. Pas juga dipilihnya warna-warni karena setahu gua ada tuh warna hitam aja ada. Warna coklat aja ada, tapi memang yang dipilih yang warna-warni ini seri Gundam ya. Kan pop culture Jepang juga itu. Benar. Untuk part-part penunjang berkendara ada perubahan kah? Ada modifikasi atau dibiarkan standar pabrik aja? Kalau ini sementara gue standar pabrik karena memang gue pengen ngejaga si looknya itu tetap kayak gini nih. Termasuk kayak shockbreaker depan semua ini gue pengen tetap pertahanin juga sih. Untuk velg berarti sudah di repaint juga ya? Velg kita repaint semua. Jadi velg depan belakang kita repaint, termasuk frame-nya. Ini frame-nya ini 2 warna kalau dibongkar. Dari depan ke tengah ini warna biru, dari belakang ini kuning. Gitu. Jadi di bagian tengah ke belakang kan di tepung ini kita pengen warna kuning, tapi depannya frame-nya biru semua. Gitu.
untuk proses risetnya mungkin, nyari referensinya, trial and errornya berapa lama nih untuk dapetin konsep warna ini? Jadi sebenarnya gue tuh udah mulai mengkonsep dari tahun lalu. Cuman gue masih belum nemu motor apa yang cocok yang gue aplikasiin di konsep mobil sini. Oh, berarti sebenarnya udah dapat desainnya dulu, konsepnya dulu. Udah ada. Motornya belakangan. Nah, sampai akhirnya di IMX itu gue nemu motor ini. Oke. Karena waktu di Januari kemarin motor ini baru banget keluar. Jadi ini mungkin motor pertama waktu itu yang di custom kan, dirubah. Jadi ibaratnya di samping ini kan clear case ya. Jadi dalamnya itu udah kayak kanvas aja buat gue tuh. Jadi itu bisa, ini dalamnya kayak cocok nih gue bikin. Jadi akhirnya kita ambil motor LH ini karena kanan kirinya tepungnya itu kan transparan. Jadi dalamnya kanvas gue aja, gue bisa gambarin apapun ada di dalam. Gitu. Itu sih. Jadi nggak lama sih sebenarnya. Ya 3 bulanan lah sebelum Januari gue ngambil ini. Lebih pusing mikir idenya sebenarnya. Berarti yang mahal itunya. Yang mahal idenya. Betul, idenya. Siap kalau gitu. Nah, ada tips dan trik nggak nih buat Black Pulse yang nonton mungkin? Tips dan trik membuat motor dengan warna-warna pop culture kayak gini, apa yang perlu banget diperhatikan? Tips and triknya kalau kalian mau bangun motor-motor dengan konsep pop culture kayak gini, yang pertama kalian harus tahu warna apa yang kalian pilih, kira-kira warnanya ketika digabungkan ini masih pas apa enggak. Kalian bisa cek di Google untuk spektrum warnanya. Terus yang kedua, pilih motor-motor yang punya bidang bodinya lumayan agak luas gitu, agak besar, sehingga itu bisa memperkuat warna-warna kalian sebenarnya di motor itu. Oke, kalau arti modifikasi buat Bro Adegan ya apa? Arti modifikasi menurut gue adalah karya seni ya. Jadi setiap motor yang kalian modifikasi itu adalah karya seni hasil dari ide kalian gitu. Jadi gimana caranya motor kalian itu bisa menggambarkan apa sih yang karakter kalian itu seperti apa, dan bisa menjadi ini loh karya seni kita dalam bentuk motor. Sarana berekspresi juga ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk menutup obrolan kita nih Bro Adega. Pengen tahu sih agendanya mungkin Bro Adega sendiri dengan Culture Scooter untuk kedepannya mau ngapain? Akan ada kolaborasi apakah? Atau ada campaign-campaign yang sedang ingin dijalankan? Ada mimpi besarnya mungkin? Mimpi besarnya dari Culture Scooter ini apa? Oke, kalau gue bilang mimpi besarnya Culture Scooter, kita bisa menggerakkan teman-teman di daerah-daerah untuk punya komunitas yang sejenis sama kayak kita, dan ketika wave-nya ini semakin besar, itu otomatis apa ya namanya, kita sebagai Culture Scooter pengen jadi game changers buat teman-teman yang ada di daerah gitu. Silakan kalian punya komunitas dengan nama apapun sesuai dengan pride-nya kalian, tapi membawa pop culture, dan kita bisa bareng-bareng bikin event di berbagai macam kota sih sebenarnya itu. Sama gue pengen punya movement teman-teman Culture Scooter tuh punya pergerakan lah gitu. Misalkan kita bisa punya influence di fashion, kita punya influence di activity event, kita punya influence di otomotif juga gitu. Itu mimpi besarnya ya, rencana jangka panjangnya. Semoga terlaksana mimpi-mimpinya. Terima kasih Bro Adega sudah mau ngobrol-ngobrol di Two Wheelers. Black Pulse juga terima kasih sudah menyaksikan Two Wheelers episode kali ini bersama Bro Adega dari Rainbow Moto Builder. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Black Experience.